Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang ingin bermain catur dengan ketua dunia Tao Yuzu. Dan Yuzu pun meladeni Lin Yue bermain catur. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Seperti yang dilihat, Yuzu menggerakkan bidak caturnya. Anak muda, kamu sudah tidak bisa menang lagi. Kamu tidak bisa menerima hukuman berlutut. Juga melibatkan golok rulai. Orang sepertimu tidak akan punya masa depan. Lin Yue menjawab, karena ketua begitu percaya diri, apa berani bertaruh denganku? Yuzu bertanya, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Yah, aku bertaruh dengan nyawaku Lin Yue dan harta karun kaisarmu, yaitu dunia seperti catur. Yuzu tertawa, konyol sekali. Bagaimana nyawamu bisa dibandingkan dengan benda pusaka kaisar ini milikku? Tetapi Lin Yue mengeluarkan teknik 7 langkah menghancurkan langit dari kantongnya. Yah, benar juga. Tapi bagaimana jika ditambahkan ini? Yuzu terkejut. Teknik 7 langkah menghancurkan langit? Mustahil. Kenapa bisa di tanganmu? Semua ketua dunia tahu juga terkejut melihat Lin Yue yang mempunyai teknik itu di tangannya. Lin Yue berkata, DC memberitahuku bahwa kamu hanya belajar sampai langkah keempat ya. Mengenai langkah-langkah selanjutnya dia belum mengajarkannya kepadamu. Yuzu bertanya, di mana DC sekarang? Yah, dia dikalahkan oleh Xiao Foye pendekar pedang. Sebelum dia mati, aku memaksanya menulis teknik 7 langkah menghancurkan langit. Yuzu tidak percaya pada Lin Yue. Bocah, apa yang kamu pikirkan? Bisa menipuku? Lin Yue dengan lantangnya membacakan langkah keempat. Gelombang bumi menyelimuti langit dengan menukar posisi langkah ketiga, yaitu posisi Qian dan posisi Li. Sementara cahaya matahari melintasi Tianqi, Tanzong, Huiyang. Lin Yue bertanya, apakah perlu detailnya lagi? Sekarang Yuzu sudah percaya pada Lin Yue. Ia meminta Lin Yue untuk tidak mengatakan yang lebih detailnya lagi, karena itu bisa membocorkan tekniknya. Yuzu juga berpikir, teknik 7 langkah menghancurkan langit adalah rahasia terbesar dari andalan DC. Dia tidak akan memberitahunya pada orang luar. Sepertinya dia memang sudah mati. Terlihat bidak catur Yuzu dijalankan, membuat bidak catur Lin Yue kewalahan. Lin Yue berkata, kali ini ketua Yuzu merasa lega ya. Tidak kusangka kamu begitu perhatian pada muridmu DC. Aku kira kamu membiarkan dia di sisimu demi bisa mendapatkan teknik 7 langkah menghancurkan langit. Yuzu membenarkan hal itu, bahwa dirinya yang mendapatkan teknik 7 langkah saja. Karena itu ia mendekati DC. Dan DC sekarang sudah mati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh Yuzu, dan tidak perlu lagi disembunyikan. Lin Yue berkata, ya saat itu ketua pura-pura mengenal orang tua DC. Apa itu juga untuk mendapatkan teknik 7 langkah menghancurkan langit? Yuzu menjawab, kalau iya memangnya kenapa? Tidak ada gunanya menyerang mentalku. Kamu pasti kalah di pertandingan catur ini. Aku jadi penasaran. Selama bertahun-tahun ini aku tidak bisa mendapatkan teknik 7 langkah menghancurkan langit. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? DC segera keluar dari tempat persembunyiannya. Sekarang DC sudah tahu bahwa yang membunuh orang tuanya adalah ketua dunia Tao Yuzu. Ia sangat kesal dan memendam perih di hatinya. Lin Yue segera menjalankan bidak caturnya lagi dan menyerang bidak catur dari ketua dunia Tao Yuzu. Melihat hal itu, Yuzu berpikir, sial, dia punya sebuah benda yang bisa menghilangkan aura sampai ketua pun tidak bisa mendeteksinya. Apa-apaan ini?
Lin Yue berkata, "Ketua, sekarang giliranmu." Oh iya, karena kematian DC palsu, coba ketua tebak apakah teknik 7 langkah menghancurkan langit ini juga palsu atau tidak. Yuzu sangat terkejut karena Lin Yue sangatlah lihai sekali. Yuzu berpikir dia bisa menghancurkan lonceng penahan iblis yang juga merupakan benda pusaka kaisar. Tidak heran dia memiliki benda pusaka yang bisa menyembunyikan aura seseorang. Tapi jika semuanya sudah direncanakan sejak awal, maka teknik 7 langkah menghancurkan langit ini sangat mungkin. Lin Yue menyela pembicaraannya. "Hei ketua, bisakah kamu meletakkan bidak caturmu dengan cepat?" Terlihat si hantu golok rulai dan pendekar pedang tertawa. Seorang ketua yang bermartabat tidak bisa mengalahkan seorang anak muda sampai harus berpikir begitu lama. Dengar-dengar ketua Yuzu adalah pemain catur terkuat di dunia ini. Sepertinya itu hanya omong kosong belaka. Yuzu marah. "Aku harus tenang. Tidak boleh membiarkan mereka mempengaruhi emosiku." Namun Lin Yue dengan mudahnya mengalahkan bidak catur dari Yuzu. "Apakah kamu sedang berpikir kamu tidak boleh terpengaruh oleh kami? Sayangnya saat kamu berpikir seperti itu berarti kamu sudah terpengaruhi." Bidak catur Yuzu perlahan-lahan kalah dengan sendirinya. 30 menit kemudian terlihat Yuzu gemetaran di sana. Sialan orang ini." Lin Yue berkata, "Ketua, kamu sudah kalah. Aku akan mengambil papan catur ini." Papan catur itu menghilang dan diambil. Lalu terlihat gulungan teknik itu jatuh ke lantai. Dan ada suara keras di belakang Yuzu. "Aku akan membunuhmu." Ternyata suara itu berasal dari hantu golok rula yang kesal selama ini. Yuzu dadanya terkena tebasan, bucat-bucat di dadanya, hingga dia sekaratul maut. Hantu golok rulai berkata, "Saudara, terima kasih banyak ya. Tetua Yuzu, berlututlah dan akuilah kekalahanmu. Kamu yang kalah dariku." DC juga marah. "Yuzu, hari ini aku harus membunuhmu. Kamu sudah membunuh orang tuaku dan membuatku memanggilmu guru selama puluhan tahun. Benar-benar brengsek." Yuzu yang ketakutan, ia hanya bisa fokus ke gulungan teknik 7 langkah menghancurkan langit yang sekarang terombang-ambing. Yuzu menangkapnya, tetapi di dalam teknik itu tertulis, "Yuzu tua busuk, kamu pasti mati." Rupanya itu gulungan palsu. Dia kesal dan berteriak, "Lin Yue!" Terlihat si hantu golok rulai menebasnya dari atas. "Sudah saatnya kamu membayar hutangmu." Tetapi ada sambaran api yang menangkis serangan dari si hantu golok rulai. Rupanya ketua dunia Tao Bilwo telah datang. Ia berkata, "Daerah Tianmo dan 9 dunia sekarang menjadi satu. Aku adalah panglima suku manusia. Tanpa izinku kamu tidak boleh saling membunuh." Ketua dunia Tao Bilwo, dia yang kultivasinya paling tinggi di antara ketua dunia Tao yang lainnya. Si hantu golok rulai pun juga takut padanya. "Panglima suku manusia, itu lucu. Aku telah dikurung oleh Yuzu selama 3000 tahun. Di mana panglima suku manusia yang pada saat itu? Ketika Yuzu ingin melukai anak-anak ini, di mana panglima suku manusia?" Ketua dunia Tao Bilwo menjawab, "Aku bertindak sesuai dengan standarku sendiri. Kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Di mana panglima ketua manusia yang lama?" Ketua dunia Tao Bilwo juga berpesan, "Hantu golok rulai, perperangan antara manusia dan raja perang ribuan binatang akan segera terjadi. Jika kamu mengikuti perintahku, aku tidak akan mengejarmu karena melukai Yuzu." Tetapi Xiao Foye, si pendekar golok, dia dengan sangat berani menentang Bilwo. Saat istana Sun King ditekan dan direndahkan oleh ketua Tao Wujiang, di mana panglima suku manusia saat itu? Sekarang leluhurku baru saja diselamatkan dan kamu ingin menggunakannya. Bukankah itu terlalu mendominasi? Bilwo bertanya, "Memangnya kenapa kalau mendominasi? Apa kalian berani dan tidak terima?" "Ya, aku tidak terima," kata pendekar golok. Si hantu golok rulai bertanya dan menasehati pendekar golok, "Nah, mereka adalah alam ketua Tao loh. Apa kamu tidak takut mati?" Pendekar golok dengan sangat beraninya berkata, "Aku tidak takut. Memangnya kenapa kalau mati?" Seperti pepatah lama, pendiri Sun King
Tidak ada jalan keluar di depan pedang. Tidak ada musuh yang tidak bisa dikalahkan. Jika bisa membunuh 800 musuh, bagaimana jika mengorbankan 1000 diri? Melihat keteguhan hati pendekar Golok, ketua dunia Yantian dan juga Changling berkata, jika anak ini tidak mati hari ini, dia pasti bisa melampaui Master Sangkin. Ya benar, dia memiliki bakat pedang yang tiada tara. Mendengar itu, si hantu Golok Rulai menyerang tidak sungkan-sungkan lagi kepada Bilwo. Tidak ada jalan keluar di depan pedang. Bagus sekali. Ada keturunanku seperti dirimu, aku sudah bisa tenang mati. Dan terlihat ia menyerang Bilwo. Simpanlah nyawamu, nak. Cepatlah pergi, Xiao Foye. Tetapi serangan dari hantu Golok Rulai dengan mudahnya ditangkis oleh ketua dunia Tao Bilwo. Kamu ya tidak tahu diri, kata ketua dunia Tao Bilwo. Terlihat Yuzu ingin menyerang Lin Yue. Bocah, kamu harus mati hari ini. Tetapi DC dan juga Xiao Foye melindungi Lin Yue. Saudara Lin, cepatlah pergi dari sini. Tetapi diperlihatkan lagi Lin Yue ingin diserang oleh ketua dunia Tao Chang Yuan yang selama ini mengejar Lin Yue. Hari ini kamu tidak akan bisa pergi. Serahkan harta karun kaisar. Aku akan memperlakukanmu mati dengan utuh. Ketua dunia Tao Changling segera ingin menyelamatkan Lin Yue. Tetapi kaisar pedang saat ini menghadangnya. Kamu jangan ikut campur urusan kaisar hantu dengan Lin Yue. Pinggirlah, kata Changling. Tapi pendekar pedang tidak mau minggir. Aku tidak akan membiarkanmu ke sana. Sehingga membuat mereka berkelahi mengadu kekuatan. Changling melawan kaisar pedang saat ini. Ketua dunia Tao Chang Yuan sekarang berhadapan dengan Lin Yue. Ia berkata, Lin Yue, kamu pasti tidak akan menyangka akan hal ini. Semua ini adalah jebakan. Tapi kamu tetap harus menyerahkan harta karun kaisar dengan patuh. Lin Yue malah tersenyum. Kaisar hantu, kamu begitu mudah mendekatiku. Tidakkah menurutmu ini sebuah jebakan? Chang Yuan tidak tahu apa-apa, dia hanya tertawa. Jangan bercanda. Ketua Tao Tianmo sudah berkumpul di sini. Situasi seperti ini juga bisa kamu kendalikan. Aku tidak akan percaya sampai mati. Lin Yue segera memakai kekuatannya. Janganlah khawatir. Percaya atau tidak, kamu pasti mati hari ini. Mata Lin Yue bercahaya memutih seketika. Dari Lin Yue mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Sampai Chang Yuan berpikir, orang ini sangat licik. Aku harus berhati-hati dengannya. Dan wanita yang ada di sampingnya waktu itu menghancurkan salah satu kloninganku dengan satu tamparan. Terlihat Lin Yue mengeluarkan semua benda suci yang Lin Yue miliki. Tulang Emperor Sovereign, jiwa Emperor Sovereign, pembuluh darah Emperor Sovereign, darah Emperor Sovereign. Karena hal itu, Chang Yuan pun juga takut. Benda suci, ini adalah aura benda suci. Dia memiliki benda suci. Lin Yue menyatukan benda suci seketika di dalam dirinya. Bergabunglah semua. Kultivasinya naik pesat. Tahap Emperor King level 3, tahap Emperor Sovereign level 1, tahap Emperor Sovereign level 2. Bahkan tidak hanya diri Lin Yue yang naik, bahkan kloningan Lin Yue pun juga naik, yang kultivasinya sama dengan Lin Yue. Karena hal itu, Chang Yuan tidak berpikir panjang. 3 klon menembus tingkat pada saat bersamaan. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Lupakan saja, tidak peduli apa yang ingin dilakukan. Hentikan dia dulu. Chang Yuan menyerang Lin Yue secara tiba-tiba. Kau ya, pergilah ke neraka. Tetapi jiwa, raga, dan batin Lin Yue sekarang sudah bergabung kembali. Kaisar hantu, kamu tidak bisa menghentikanku. Lin Yue memakai penyatuan 3 elemennya dan membuat aura yang sangat kuat, sehingga Lin Yue menaiki kultivasi lagi. Tahap Emperor Sovereign level 3. Chang Yuan lebih takut lagi. Lin Yue, aku tidak akan membiarkanmu kabur ya kali ini. Dia sampai mengeluarkan raga sejati miliknya. Kamu harus mati di sini hari ini. Tetapi Lin Yue tersenyum. Kaisar hantu, apakah kamu pernah melihat rintangan langit? Kaisar hantu itu pun terkejut. Benar saja, dari langit terdengar suara gemuruh yang sangat keras.
membuat ketua dunia Tao yang lainnya gentar. Ia berteriak, hanya seorang tahap Emperor King, kenapa bisa menimbulkan rintangan langit yang begitu mengerikan? Ada yang aneh dengan bocah itu. Rintangan langit segera menuju kepada Lin Yue karena Lin Yue dengan secara tiba-tiba menaikkan kultivasinya dengan drastis. Melihat itu, Chang Yuan ingin pergi dari sana. Aku tidak boleh berlama-lama lagi di sini. Tetapi Lin Yue dengan jurusnya menarik badan Chang Yuan. Kamu janganlah buru-buru lari. Pertunjukan menarik baru saja dimulai. Chang Yuan terkena sambaran petir itu yang seharusnya mengenai Lin Yue karena itu hukum alam, karena Lin Yue menaiki kultivasi dengan sangat drastis. Tetapi yang kena malah ketua dunia Tao Chang Yuan. Ia berteriak, Lin Yue, dasar brengsek. Yuzu dan Kaisar Pedang terkejut. Bocah ini menggunakan Kaisar Hantu Jahat untuk menahan rintangan langit. Benar-benar tidak biasa. Terlihat Kaisar Hantu Jahat atau ketua dunia Tao Chang Yuan. Ia berteriak dengan kesakitan, Lin Yue, kamu tunggu saja. Kamu kira dengan rintangan langit yang kecil ini bisa membunuhku? Lin Yue tersenyum. Ini hanya babak pertama. Kenapa terburu-buru? Terlihat Lin Yue mengeluarkan pil Shizun yang sangat banyaknya. Yuzu tahu bahwa itu adalah pil Shizun. Dan dengan pil Shizun bisa meningkat ke alam maha kuasa dalam satu gerakan. Maka dari itu Yuzu akan menggagalkan Lin Yue. Tetapi hantu golok rulai menghadangnya lagi-lagi. Yuzu, tua, jangan harap bisa melukai saudara Lin Yue ku. Yuzu pun sangat kesal melihat itu. Yuzu sampai berteriak kepada ketua dunia Tao yang lainnya, Hei Jiuyo, kenapa kalian masih tidak menyelamatkanku? Cepat bunuh bocah itu. Ketua dunia Tao Jiuyo turun tangan untuk membantu Yuzu. Tetapi mereka bertiga terkena serangan dari ketua dunia Tao Yantian. Si kakek tua itu menyelamatkan Lin Yue. Jiuyo bertanya, Ketua Tianyan, apa kamu yakin akan ikut campur dalam masalah ini? Ketua Tianyan, si kakek tua, menjawab, Lin Yue adalah temanku. Tentu saja aku harus melindungi dia. Terlihat Lin Yue yang semakin kuat. Dia sudah mencapai tahap maha kuasa level 1. Dan terlihat ketua dunia Tao Chang Yuan di genggaman tangan Lin Yue. Dan serangan langit pun akan segera diluncurkan. Para ketua dunia Tao yang lainnya berbicara akan hal itu. Sudah berhasil menerobos petir yang sangat mengerikan. Ini 100 kali lebih kuat daripada yang tadi. Meskipun dia masih muda, tapi dia sangat mengerikan. Petir disambar, yang dimana petir itu 100 kali lebih kuat daripada yang tadi. Ketua dunia Tao Chang Yuan bucat-bucat di mulutnya. Lin Yue bertransmisi suara kepada pendekar pedang Zhou-Foye, DC, dan juga hantu golok rulai untuk segera datang ke sisinya atau ke dekat Lin Yue. Lalu terlihat Kaisar Hantu Jahat meminta ampun kepada Lin Yue. Lin Yue, aku salah, benar-benar bersalah. Ampunilah aku. Lin Yue menjawab, tidak perlu terburu-buru mengakui kesalahan. Ini belum berakhir. Lin Yue menaiki lagi kultivasinya. Tahap maha kuasa level 2, tahap maha kuasa level 3. Melihat itu, Chang Yuan berpikir, naik 2 level berturut-turut, ini akan membuatku mati. Tidak bisa, aku juga harus menggunakan kartu asku. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part jika chapternya sudah ada lagi. Jadi segini dulu, terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe dan juga share. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.